Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, yaitu terdiri dari saya sendiri, Dewi Yunisi Rukmana, dan teman saya, Egy Songo Agustiadi, Salsabila Nurrahma, dan Rizal Syadidan Pasha. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian tunarungu dan karakteristik serta jenis-jenis tunarungu. Maka dari itu, teman-teman saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Songo Agustiadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian anak tunarungu. Di mana anak tunarungu itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan. Nah, terutama melalui dari indera pendengarannya. Kemudian ada juga batasan mengenai pengertian anak tunarungu ini, yang dimana telah banyak dikemukakan oleh para ahli, yang semuanya itu pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. Nah, ada juga beberapa definisi anak tunarungu seperti pendapat Halahan dan Kaufan dalam Wardani, di mana gangguan pendengaran ini merupakan istilah umum yang menunjukkan gangguan yang dapat berkisar dalam tingkatan keparahan atau tingkatan yang dialami oleh anak itu, sehingga dapat diartikan dari ringan hingga berat, termasuk juga ada subjek, tuli, dan hard hearing. Seorang tunarungu dalam satu yang pendengaran, kemudian ada juga kecacatan di mana mengalami keberhasilan pemrosesan linguistik. Kemudian ada juga informasi melalui audisi dengan atau tanpa alat bantuan dengar. Dapat diartikan juga bahwa tunarungu itu atau hearing impairment merupakan salah satu istilah umum yang menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari hal yang ringan sampai hal yang terberat atau suara yang terberat sekalian. Kemudian dapat digolongkan juga dengan sebutan tuli atau deaf, atau kurang dengar atau hard of hearing. Ada juga orang tuli atau deaf person, yaitu orang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan di dalam memproses informasi. Kemudian ada juga bahasa yang melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar, di mana disebutkan itu hearing aid. Sedangkan orang yang kurang dengar itu diartikan a hard of hearing person. A hard of hearing person itu yaitu seorang yang biasanya dengan menggunakan alat bantu dengar, dan juga ada sisa pendengarannya yang cukup memungkinkan untuk keberhasilan, di mana prosesnya itu informasinya seperti bahasa melalui pendengarannya yang sedikit tadi. Nah, kemudian yang kurang yaitu menggunakan hearing aid, di mana ia masih dapat menangkap pembicaraan melalui pendengarannya. Di sini saya akan menyampaikan dua pengertian dari dua para ahli. Yang pertama itu adalah dari Andreas Dwitjo Sumarto. Beliau mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar sesuatu dikatakan tunarungu. Jadi tunarungu itu dibedakan menjadi dua kategori. Ada itu tuli atau deaf, dan juga ada kurang dengar yaitu low of hearing. Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih bisa berfungsi dengan baik dan dengan dibantu dengan alat bantu. Nah, selain itu juga ada pendapat dari Mufti Salim, yaitu beliau menyimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian alat pendengarannya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa tunarungu adalah mereka yang kehilangan
pendengaran baik sebagian hard of hearing maupun keseluruhannya (DIF), yang menyebabkan terganggunya proses perolehan informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi, dan juga menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Yunisi Rukmana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anak tunarungu. Di sini saya akan menjelaskan dua perihal. Yang pertama adalah karakteristik anak tunarungu dan yang kedua adalah jenis-jenis anak tunarungu. Baik, sebelum ke situ saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa bisa terjadi tunarungu. Nah, biasanya tunarungu bawaan itu terjadi karena faktor genetik atau mutasi genetik atau keturunan dari orang tua. Nah, biasanya itu terpapar penyakit ketika masih dalam kandungan. Nah, sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya itu disebabkan oleh paparan suara yang keras, lalu dalam jangka panjang usianya mengalami cedera telinganya dan mengalami penyakit tertentu. Nah, misalnya itu mengalami infeksi pada saat setelah melahirkan. Nah, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari tunarungu tersebut. Ada apa aja sih karakteristiknya, lalu ada berapa? Nah, karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama itu adalah mereka itu biasanya ketika berjalan itu kaku dan sedikit membungkuk. Nah, yang kedua itu mereka itu gerakan tangan dan kakinya lincah. Mengapa gerakan tangan dan kakinya lincah? Karena mereka itu berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan sesama teman-teman tuli dan sesama teman dengar. Mereka itu biasanya mengkomunikasikannya dengan gerakan tangan. Jadi, mereka itu sehingga ketika menjelaskan apa yang mereka ingin bicarakan, maka gerakan tangan itu selalu cepat karena untuk berkomunikasi. Nah, yang ketiga itu adalah mereka agak sedikit beringas. Apa sih yang dimaksud dengan beringas? Beringas itu mereka itu lebih orang yang pemata karena mereka itu hanya dapat melihat saja, sehingga apa yang mereka lihat itu tampak lebih tajam dan mereka akan mengetahui sesuatu dari gerakan mata mereka. Nah, yang keempat itu ada nafasnya pendek dan terganggu. Kenapa sih nafasnya pendek dan terganggu? Yaitu karena mereka mengalami hambatan dalam berbicara, dalam berkomunikasi secara verbal, sehingga mereka itu mengalami nafas yang pendek. Ataupun ketika mereka berbicara atau menggunakan suara dan pita suara dari suaranya tersebut keluar, mereka itu akan lebih cepat capek atau lebih engap kepada pernafasannya. Jadi sehingga karakteristik anak tunarungu itu dalam pernapasan itu mereka itu pendek dan lebih cepat capek dan agak sedikit terganggu. Nah, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ketunarunguan atau tuli. Terbagi menjadi berapa sih? Yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tuli konduktif, lalu yang kedua ada tuli konsonsionioral, lalu yang ketiga adalah tuli campuran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tuli konduktif? Nah, biasanya di dalam tuli konduktif itu pendengarannya itu menjadi masalah ketika ada masalah pada saluran telinga atau pada bagian tengah telinga. Akibatnya apa? Gelombang suara yang telah disampaikan atau masuk ke dalam telinga itu menjadi terhalang dan tidak bisa masuk ke dalam bagian telinga. Nah, gangguan ini biasanya itu berpotensi menyebabkan ketunarunguan atau hilangnya pendengaran sementara atau permanen. Nah, yang kedua itu ada tuli sensorineural. Kenapa bisa terjadi tuli sensorineural? Nah, biasanya itu terjadi di bagian dalam telinga atau bisa disebut juga sebagai koklea, sehingga pada saat mendengar itu mereka tidak berfungsi dengan baik, sehingga alhasil suara yang dihantarkan tidak terhantar ke otak dan akan mengalami tuli secara permanen. Nah, lalu yang ketiga itu jika yang tuli campuran itu adalah gabungan dari antara konduktif dan sensorineural, yang dimana bukan hanya mengalami kerusakan pada bagian luarnya saja atau pada bagian tengahnya saja, tetapi mereka di dalam
tuli campuran itu mengalami gangguan pada syaraf tertentu sehingga mereka itu tidak bisa mendengar sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Sadi dan Pasa, mahasiswa PLBA 2 semester 4. Saya dari kelompok 6. Setelah sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana itu anak tunarungu, pengertian dari anak tunarungu, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik yang dimiliki oleh anak tunarungu. Yang pertama ada karakteristik dari segi fisiknya, di mana di sini ada 5 poin. Adapun poin yang pertama yaitu anak tunarungu berjalannya kaku dan agak membungkuk. Hal itu disebabkan karena anak tunarungu memiliki permasalahan dalam organ keseimbangan di pendengarannya, sehingga anak tunarungu memiliki kekurangan dalam aspek fisik atau tubuhnya, keseimbangan aspek atau tubuhnya. Yang kedua, anak tunarungu memiliki pernapasan yang pendek dan tidak teratur. Anak tunarungu tidak mampu mendengar suara apapun dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga ia tidak tahu bagaimana suara yang dihasilkan dari kata-kata atau intonasi yang baik yang dihasilkan dari bunyi kata tersebut, sehingga anak tunarungu tidak terbiasa untuk melatih pernapasannya, khususnya pada waktu pernapasan dalam berbicara. Yang ketiga, karakteristiknya yaitu cara melihatnya yang beringas. Penglihatan merupakan alat indera yang paling dominan yang sering digunakan oleh anak tunarungu, karena sebagian besar pengalamannya diperoleh dari penglihatannya. Bahkan ada banyak yang menyebutkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang visual, di mana cara ia melihat dengan beringas bisa menunjukkan rasa keinginan tahuannya dia yang tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristiknya yaitu gerakan tangannya yang sangat cepat. Hal itu disebabkan karena tangan merupakan alat bantu pertama dalam komunikasi. Jadi karena tangannya sering digunakan, jadi tangannya begitu cepat. Yang terakhir, dari segi fisiknya yaitu anak tunarungu memiliki kelincahan yang sangat baik. Ada banyak anak tunarungu yang memiliki potensi atau bakat dalam segi kelincahan, seperti misalnya dalam kesenian tari. Ada juga karakteristik yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti di sini ada menurut Effendi pada tahun 2010. Karakteristik yang dimiliki oleh anak tunarungu dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dari aspek intelijensinya, yang kedua dari aspek bahasa dan berbicaranya, yang ketiga dari aspek emosi dan sosialnya. Namun yang saya akan jelaskan yaitu dari aspek intelijensi dan bahasa serta berbicaranya. Nah, untuk aspek yang pertama, aspek intelijensi atau IQ yang dimiliki oleh anak tunarungu sama seperti anak normal pada umumnya. Namun, terkadang anak tunarungu memiliki prestasi yang rendah. Hal itu disebabkan karena anak tunarungu tidak memahami pelajaran yang diperbalkan. Sedangkan untuk pelajaran yang tidak diperbalkan, anak tunarungu dapat memahami seperti pada anak normal yang lainnya. Prestasi yang rendah dari anak tunarungu bukan dari intelijensinya, tetapi karena anak tunarungu tidak mampu memaksimalkan intelijensi yang dimilikinya. Aspek intelijensi yang bersumber pada yang diperbalkan, anak tunarungu mengalami kesulitan, sedangkan untuk aspek yang tidak diperbalkan, anak tunarungu tidak mengalami kesulitan, bahkan bisa lebih cepat dari anak pada normal biasanya. Nah, yang kedua ada dari aspek bahasa dan berbicaranya. Karena anak tunarungu tidak mampu
tidak mampu mendengarkan apapun, maka anak tunarungu memiliki hambatan dalam segi komunikasinya. Bahasa merupakan sarana atau alat yang utama dalam hal berkomunikasi. Ada 3 aspek dalam berkomunikasi, yaitu membaca, menulis, dan berbicara. Nah, untuk ketiga aspek itu anak tunarungu memiliki ketertinggalan. Maka diperlukan penanganan khusus untuk anak tunarungu untuk bisa berbahasa dengan intensif. Anak tunarungu pada waktu membuat kata-kata banyak tidak tersusun dengan benar. Ada kata yang seharusnya disimpan di depan malahan disimpan di belakang atau sebaliknya. Itu semua dikarenakan kosakata yang minim yang dimiliki oleh anak tunarungu. Selain itu juga ketidaktahuan atau ketidakpahaman dari arti kata tersebut. Kemampuan berbicara sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa pada anak tunarungu. Jika anak tunarungu memiliki bahasa yang banyak, kosakata yang banyak, maka ke dalam kemampuan berbicaranya juga bisa menjadi lebih baik. Banyak orang yang beranggapan bahwa anak tunarungu itu bakal menjadi anak yang tunawicara juga. Hal itu dianggap salah dikarenakan sebenarnya anak tunarungu mampu juga untuk bisa berbicara, namun memerlukan pelatihan yang cukup lama dengan konsistensi yang baik. Apalagi seharusnya itu dilakukan sedini mungkin sehingga pernapasan, intonasinya bisa terlatih dengan baik. Nah, mungkin itu karakteristik pada anak tunarungu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itu dia penjelasan dari pengertian anak tunarungu, karakteristik tunarungu, serta jenis-jenis tunarungu dari kelompok 6. Semoga video ini membantu kalian dan menambah ilmu serta wawasan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.